Halo teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan pengalaman saya selama pengisian DRH untuk CPNS ataupun untuk P3K. Untuk urutan yang pertama, saya melihat berkas apa saja yang harus disiapkan untuk pemberkasan kali ini. Nah, bisa dilihat apa saja yang harus dikumpulkan, kemudian ukurannya tidak lebih dari 1 MB ya Bapak Ibu untuk yang tahun sekarang. Nah, dulu saya merename terlebih dahulu mana berkas yang diupload untuk ke DRH SSCN dan juga mana berkas yang harus disiapkan secara offline untuk dikirimkan ke BKPSDM. Nah, berikut beberapa rincian berkas milik saya pada tahun 2019 ya. Formasi 2019. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Setelah dirincikan, pastikan semua berkasnya berukuran tidak lebih dari 1 MB atau 1000 KB. Jika berkas tersebut lebih dari ukuran yang sudah ditetapkan, biasanya berkas tersebut tidak bisa diunggah, akan gagal. Namun jangan terlalu kecil juga ukurannya, karena nanti berkasnya tidak akan terlihat terlalu jelas. Yang penting tidak lebih dari 1000 KB atau 1 MB. Karena Ciamis pada formasi tahun 2019 itu diminta file aslinya. Nah, maka saya juga mempersiapkan cover map untuk pengumpulan berkas offline-nya. Kemudian membuat cover juga untuk CD ya. Jadi semua file yang diunggah ke SSCASN di bagian DRH semuanya di-scan dan di-burning ke satu CD. Jika semua berkasnya sudah ada, mari kita mulai upload. Nah, untuk tahapan yang pertama, Bapak Ibu silakan untuk mengisi data perorangan terlebih dahulu di akun SSCN masing-masing. Nah, biodatanya yang pertama, pas foto dulu. Silahkan unggah pas foto terbaru berlatar merah dengan ukuran 100-200 KB ya. Silahkan diunggah, dan jika memang tidak bisa diunggah, silahkan Bapak Ibu lihat dulu ukurannya, apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum. Kemudian isi biodata. Yang pertama, nomor induk kependudukan. Silahkan diisi sesuai dengan KTP, dan lebih teliti ya Bapak Ibu, jangan sampai ada kesalahan, karena akan sulit untuk diperbaikinya lagi. Jadi lebih baik teliti terlebih dahulu pada saat sekarang. Kemudian nama sesuai KTP diisi. Kemudian nama sesuai ijazahnya ya, diisi juga. Kemudian gelar depan di ijazahnya, jika tidak ada, kemudian di strip saja ya. Kemudian isi gelar belakangnya, misalnya SE atau SPD. Perhatikan juga penggunaan tanda titiknya ya Bapak Ibu. Kemudian tempat lahir sesuai ijazahnya di mana. Terus tempat lahir di KTP-nya, tanggal lahir di ijazah, tanggal lahir di KTP, jenis kelamin, status perkawinan, agama, email. Nah, untuk email saya pribadi membuat email baru khusus untuk kepegawaian ya Bapak Ibu. Jadi jika nanti diminta email untuk yang berhubungan dengan kepegawaian, saya memberikan email yang khusus gitu. Jadi tidak sama emailnya dengan email sosial media atau email yang lainnya gitu.
Jadi supaya terfokus dan jika ada informasi tidak akan tertimbun oleh pemberitahuan yang lain. Kemudian diisi nomor teleponnya dan nomor ponselnya. Nah, pastikan nomor ponsel yang Anda cantumkan terdaftar di WhatsApp. Atau untuk sekarang Ciamis menggunakan Telegram ya, yang sudah ada di Telegram. Setelah itu, mengisi alamat domisili. Nah, alamat domisilinya di mana? Provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, diisi sesuai alamat yang ada di KTP. Kemudian tinggi badannya, berat badannya berapa, warna rambut, bentuk rambutnya, bentuk muka, warna kulitnya, kemudian ciri khas yang ada pada diri Bapak atau Ibu bisa diisi dan bisa juga tidak. Kemudian mohon maaf jika ada cacat tubuh, silakan untuk diisi juga. Kemudian alamat lengkapnya. Nah, nomor rumah, RT RW, tidak termasuk jalan ya Bapak Ibu, silahkan dilihat sesuai ketentuan yang ada. Kemudian hobinya, misalnya apa? Olahraga, menggambar, mendesain, atau makan mungkin. Jalan-jalan bisa diisi saja. Kemudian kode pos rumah. Nah, keterangan hobinya, misalnya apa saja. Setelah itu, Bapak Ibu silakan dilihat kembali. Lihat dengan seksama, lihat dengan teliti apakah data Bapak Ibu yang sudah dimasukkan itu sesuai atau tidak. Jika sudah benar-benar yakin, silakan bisa menuliskan kode sesuai yang ada. Kemudian klik selanjutnya. Nah, untuk kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis. Nah, misalnya ada membaca, olahraga, menggambar, menari, musik, menyanyi, IT, atau lainnya. Kemudian, nah ini ya, yang tadi yang bisa dipilih, bisa lebih dari satu. Setelah itu, pengisian riwayat pendidikan. Nah, pada kolom ini, peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Nah, yang kedua itu pendidikan. Nah, silahkan tambah pendidikan ya Bapak Ibu. Masukkan dari tingkat SD, SMP, kemudian SMA, serta S1 atau S2 atau D3 atau D4 bisa dimasukkan di sini. Bisa ditambah terlebih dahulu, kemudian diubah nantinya. Kalau misalnya ada yang perlu disesuaikan. Setelah itu, kursus atau latihan di dalam negeri. Nah, kalau saya pada tahun lalu itu tidak mencantumkan kursus ya, karena memang tidak ada. Jika tidak ada, biarkan dikosongkan saja. Setelah itu, jika sudah sesuai, seperti biasa ya, dilihat lagi, lebih teliti lagi, apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah yakin, klik simpan. Nah, untuk ubah data pendidikan, misalnya tingkat pendidikannya S1 atau sarjana, jurusannya apa, kemudian nama sekolahnya, gelar depan bila ada, bila tidak ada di strip saja, kemudian gelar belakang, nah yang tadi ya, penulisan tanda titiknya silakan disesuaikan, akreditasinya apa, tempatnya di mana, nomor ijazahnya dimasukkan, kemudian tanggal ijazahnya dimasukkan, dan nama pejabat penanda tangan ijazah. Nah, ini yang masih banyak diperebutkan ya, Bapak Ibu biasanya. Apakah yang menandatangani ijazah di, misalnya UPI ya, UPI yang selalu ada perbedaan ya, atau membingungkan. Karena kebanyakan, karena UPI ada 5 kampus daerah ya. Jadi siapa nama pejabat penandatangannya? Ya ditulis saja di sana, yang ada di ijazah siapa.
seperti itu. Kalau saya dulu rektor UPI Bandungnya yang dimasukkan. Kemudian perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Nah, ini perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu misalnya sekarang sudah lulus S2, pada saat mendaftar masih S1. Nah, berarti Bapak Ibu bisa memasukkan riwayat pendidikannya hanya sampai S1. Seperti itu. Jadi yang S2 masih belum bisa dimasukkan. Pokoknya silahkan untuk lebih teliti lagi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, sekolah menengah, dan atas dengan mengklik tombol tambah pendidikan yang tadi ya. Silakan tambah pendidikan dulu. Kalau saya dulu itu berurutan dari mulai SD, SMP, dan SMA. Nah, tinggal dipilih saja. Dan jangan lupa Bapak Ibu juga silakan dituliskan akreditasi sekolahnya pada tahun itu. Pada tahun Bapak Ibu sekolah itu akreditasinya apa. Jangan sampai memasukkan akreditasi pada tahun sebelumnya atau sesudah Bapak Ibu keluar ya. Bisa ditanyakan kepada sekolahnya. Kemudian, nah untuk riwayat pendidikan kursus atau pelatihan. Nah, bisa dimulai dari SD terlebih dahulu, SD, SMP, SMA ya, sesuai urutannya, sesuai jenjangnya. Untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan di SMK-nya. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Anda juga dapat menambah atau mengubah DRH sebelum mengakhiri proses. Nah, jadi jika masih belum diakhiri, Bapak Ibu masih bisa mengubah. Tapi jika sudah diakhiri, Bapak Ibu tidak bisa mengubah. Maka dari itu silakan untuk lebih teliti ya Bapak Ibu. Jika sudah selesai pendidikan, silakan untuk diklik selanjutnya. Nah, ini untuk yang tambahan kursus ya. Kalau saya pada tahun lalu itu tidak diisi karena memang tidak ada. Nah, misalnya ini jenis-jenis kursus yang terdaftar ya. Misalnya aplikasi kepegawaian, diklat fungsional, kemudian kursus administrasi, peningkatan kompetensi teknis. Jadi hanya bisa memilih jenis kursus yang ada di ESCN. Jadi jika belum ada, ya mungkin dikosongkan saja terlebih dahulu karena nanti bisa diperbarui lagi. Setelah itu, pekerjaan dan juga penghargaan serta prestasi. Nah, riwayat pekerjaannya karena saya pada waktu itu lulus tahun 2019 dari perkuliahan, maka saya belum mempunyai pekerjaan. Jadi untuk pekerjaan saya dikosongkan. Kemudian untuk riwayat penghargaan atau prestasi juga tidak ada, jadi dikosongkan. Namun Bapak Ibu jika ada, silakan dimasukkan. Tata caranya sama seperti pengisian riwayat pendidikan ya. Bisa ditambahkan terlebih dahulu, kemudian diedit, disesuaikan. Nah, ini untuk yang tambah pekerjaan. Misalnya instansi pemerintahannya apa, perusahaan, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokoknya berapa, lalu surat keputusannya. Kemudian untuk yang penghargaan juga sama, misalnya apa penghargaannya. Kemudian prestasi juga sama, misal juara 1 taekwondo PON Papua tingkat nasional tahun 2021. Nah, bisa dimasukkan juga. Kemudian setelah itu, nah, riwayat keluarga. Nah, di sini ada data-data keluarga, mulai dari orang tua, suami atau istri, kemudian anak ya, dimasukkan semuanya. Istri atau suami, dimasukkan nick-nya, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, di mana bekerjanya, status perkawinannya,
akte nikahnya, kemudian tanggal menikah dan statusnya. Kalau saya karena belum berkeluarga, jadi saya hanya mengisi yang data orang tua dan saudara kandung. Nah, sama saja ya semua berkasnya. Sudah jelas di sini. Kemudian bapak ibu mertua, oh ada juga. Jadi semua keluarga yang mempunyai keterikatan ya bapak ibu, dimulai dari suami atau istri, anak, kemudian orang tua, saudara kandung kita, kemudian mertuanya, bapak ibu mertua ya. Jika sudah, diklik selanjutnya. Nah, mohon untuk berhati-hati bapak ibu, silakan untuk lebih teliti lagi ya, karena mungkin untuk yang sudah berkeluarga dan mempunyai keturunan harus dimasukkan semuanya, jadi agak lebih memakan waktu ya. Kalau bagi saya yang masih belum menikah, hanya memasukkan data orang tua dan data saudara saja. Jika sudah, pastikan semuanya sudah selesai ya, dengan rapi, dengan teliti, dengan sesuai data yang ada. Kemudian diklik selanjutnya. Nah, ini untuk tambah keluarga. Jika pasangan bukan PNS, silakan isikan kolom-kolom yang diberi tanda bintang. Jika sudah PNS, dimasukkan saja NIP-nya, nanti akan muncul otomatis. Seperti itu. Kemudian ini untuk yang anak ya, berlaku juga untuk data orang tua, saudara kandung, dan mertua, sama saja. Jika ASN, silakan dicari NIP-nya saja. Jika bukan, berarti diisi saja kolom-kolom yang bertanda bintang. Selanjutnya, organisasi jika ada. Nah, pada organisasi, saya itu mengisi beberapa organisasi yang pernah saya ikuti di perkuliahan, jadi dimasukkan semuanya. Nama organisasinya, jabatan pada organisasinya, tanggal mulai, tanggal selesai, tempatnya di mana, kemudian pemimpin organisasinya siapa, ya bisa dimasukkan saja. Nah, setelah itu ada keterangan lain-lain. Nah, nomor SKCK bisa dilihat berapa, ada di kolom paling atas ya. Kemudian tanggal SKCK-nya, tanggal berapa, nama pejabat yang menandatangani SKCK-nya siapa, kemudian nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani dimasukkan, nomornya berapa, tanggalnya berapa, kemudian nama dokternya tanpa gelar ya, hanya nama dokter tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa nama rumah sakit. Contoh, Dokter Suprapto. Nah, di ketiknya hanya Supraptonya saja, tanpa dokternya. Kemudian nomor surat keterangan bebas nafkah. Nah, ini beda lagi berkasnya ya Bapak Ibu. Kemudian tanggal surat keterangan bebas nafkah. Nama penandatangannya siapa. Kemudian jika ada keterangan lain bisa dimasukkan. Nah, setelah itu, pastikan semuanya sesuai dengan data yang ada, kemudian masukkan kodenya dan klik selanjutnya. Nah, ini untuk yang organisasi, Bapak Ibu. Silahkan dimasukkan nama organisasinya, jenis organisasinya apa, jabatannya, misalnya bendahara, ketua, sekretaris, nama kedudukannya apa, tanggal mulai, tanggal selesai, tempatnya di mana, kemudian siapa ketuanya. Nah, lalu tinggal disimpan. Setelah itu, unggah dokumen. Nah, di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan juga cetak DRH riwayat. Nah, ini contoh DRH perorangan milik saya ya Bapak Ibu. Nah, DRH perorangan. Nanti data-data yang Bapak Ibu masukkan akan seperti ini tampilannya. Nama, Fitri Farhani Ajijah. Nah, nanti di kolom yang ini Bapak Ibu tulis sendiri, tulis tangan, memakai huruf kapital ya. Ditulis nanti di sini ditulis ulang. Kemudian kabupaten, kota tempat lahirnya ditulis ulang juga di sini.
tanggal lahirnya ditulis ulang di sini. Nah, setelah itu yang DRH riwayat. Nah, ini untuk data-data yang tadi sudah diinput. Ini tentang pendidikan ya. SD, SMP, SMA, kuliah. Kemudian kursus atau latihannya saya tidak ada. Setelah itu riwayat keluarganya, istri, suami, anak, orang tua, kemudian saudara kandung dan mertua ya. Setelah itu, nah, keterangan organisasi. Nah, saya memasukkan 4 di himpunan mahasiswa PGSD ya. Kemudian, nah, ini harus ditandatangani oleh Bapak Ibu ya. Tempatnya di mana, tanggalnya sudah otomatis ada. Pada saat Bapak Ibu mendownload berkas ini, kemudian materinya disesuaikan. Setelah itu, nah ini cetak DRH dan juga cetak DRH riwayat. Nah, jika berkas DRH perorangan dan DRH riwayat yang tadi sudah ditandatangani, silakan Bapak Ibu scan, kemudian nanti di-upload di berkas yang ini ya Bapak Ibu. Nah, ada. Silakan di-upload ya Bapak Ibu, ada sesuai yang ditentukan. Dan jangan sampai salah mengupload ya. Kebanyakan masalahnya itu salah mengupload. Pokoknya diusahakan namanya dirubah terlebih dahulu atau disesuaikan dengan semua urutan yang ada di sini. Misalnya nomor 1, surat pernyataan yang dibuat. Nomor 2, SKCK. Nah, nanti saya akan perlihatkan berkas yang saya ya, agar tidak berceceran dan tidak sulit untuk menguploadnya. Dan pastikan semuanya, untuk yang tahun sekarang ukuran maksimalnya itu 1 MB ya, tidak seperti tahun kemarin. Kalau tahun kemarin 500 KB, kalau sekarang 1000 KB atau 1 MB ya. Setelah itu, jika Bapak Ibu sudah yakin, silakan diakhiri proses pengisian DRH-nya. Jika sudah yakin ya Bapak Ibu, jika belum silakan dicek lagi sebelumnya, klik sebelumnya, dicek lagi apakah sudah sesuai atau belum. Ya, sekian untuk gambaran umum terkait pengisian DRH, contoh DRH perorangan dan DRH riwayatnya. Ya, untuk berkas yang nanti akan ada di video selanjutnya. Selamat mengisi DRH Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu ASN, calon CPNS, dan juga P3K. Nah, berikut contoh dari surat pernyataan, pengisian surat pernyataan ya Bapak Ibu. Ada 2 berkas. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini, silakan diketik namanya, tempat tanggal lahirnya, kemudian alamatnya di mana. Ini sudah sesuai. Nah, kemudian ditandatangani memakai materai. Disesuaikan saja. Kemudian ini surat yang keduanya. Ini khusus untuk daerah Kabupaten Ciamis ya Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat data-datanya ada 2 pokoknya. Nah, kemudian di sini ada tertera bersedia mengabdi dan tidak akan mengajukan pindah katanya. Pada instansinya Bapak Ibu di sini, misalnya SDN 1 Ciomas misalnya atau SDN 1 Ciamis. Nah, di sininya ya diketik dan di bold. Nah, itu contoh dari surat pernyataan. Nah, selanjutnya surat lamaran online ya Bapak Ibu. Nah, ininya ditujukan kepada Bupati Ciamis.
Nama lengkap silakan ditulis, data yang ada, kemudian diangkat menjadi disesuaikan ya CPNS atau PPPK di SD mana, kecamatan mana. Kemudian sebagai bahan pertimbangannya bersama ini saya lampirkan apa saja: jasa, transkrip, surat pernyataan, SKCK, surat keterangan jasroh, surat keterangan napja juga. Nah, kemudian ditandatangani menggunakan materai disesuaikan ya.